Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces ya di pekan ini. Fokus, konsentrasi, semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. 6 pedang, 6 tongkat, mohon maaf teman-teman ya. Jadi, dari kartu pertama ini cukup menggambarkan sebenarnya tentang sebuah hasil akhir dari kerja keras mungkin, kemudian dari ikhtiar kamu, doa kamu, kesabaran kamu selama ini, teman-teman, ya, kerja cerdas kamu, guna mencapai suatu tujuan, ataupun untuk bisa lebih berhasil dan sukses gitu sih, ya. Jadi adanya mungkin sebuah peluang yang kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Inilah yang menjadi sebuah jalan, teman-teman. Inilah yang menjadi sebuah awal yang dimana pada akhirnya kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar akan lebih baik, teman-teman. Ya, kehidupan yang mungkin bisa jadi jauh lebih sukses lah, gitu ya. Paling tidak bisa stabil. Nah, kemudian di balik apa yang akan kamu dapatkan ataupun mungkin sudah kamu rasakan ini, teman-teman, yang aku lihat memang ada orang, selalu saja ada orang-orang yang nggak senang gitu ya. Selalu saja ada orang-orang yang nggak suka terhadap pencapaian kamu tersebut, teman-teman. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati di sini. Ya, karena mereka memang menjadi salah satu faktor ataupun penghambat di dalam kehidupan kamu selama ini gitu. Karena ketika kamu susah ya mereka senang, tetapi ketika kamu senang, bahagia, mereka susah. Itu yang selalu mereka lakukan, ya, perbuat terhadap kehidupan kamu. Oke. Kemudian aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir ya. Jadi dari kartu kedua ini juga sangat menggambarkan teman-teman tentang adanya sebuah pencapaian, kemajuan, dan peningkatan gitu. Ya, jadi memang dengan kata lain sepertinya keberuntungan yang akan kamu peroleh di pekan ini. Ini cukup mulus, ini cukup mudah sih sebenarnya. Ya, hanya saja itu tadi ketika ada orang-orang yang memang sudah kamu ketahui toksik, sudah kamu ketahui bahwasanya dia ingin menghancurkan, merusak hidupmu, teman-teman. Ya, tentu di sini kamu harus memiliki sebuah proteksi yang cukup baik. Oke, proteksi yang cukup baik apa? Gitu ya. Ketika sudah tahu orang ini toksik, maka ya harus ada space. Jangan terlalu dekat banget, teman-teman. Ya, tetapi kamu jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi gitu sih. Mungkin seperti itu. Ya, karena ketika kamu semakin dekat dengan dia, ya sebenarnya peluang-peluang bagi mereka untuk menghancurkan kehidupan kamu itu sangat mudah, teman-teman. Kemudian aku punya Three of Wands, 3 tongkat muncul hadir di sini. Ya, lagi dan lagi kartu tongkat, teman-teman. Kalau yang aku lihat pada kartu ketiga ini adalah sebuah kondisi transisi kehidupan baru gitu ya, teman-teman. Sebuah kehidupan masa depan ataupun sebuah kehidupan hari esok yang akan jauh lebih indah, lebih baik, lebih bahagia.
daripada mungkin hari ini ataupun pekan kemarin ataupun bulan kemarin teman-teman. Ya, kenapa aku katakan demikian? Ya karena kamu sudah melewati, sudah cukup-cukup banget melewati masa-masa sulit. Ya mungkin memang pada akhirnya ini yang akan kamu dapatkan sebuah kemenangan, ini yang akan kamu dapatkan sebuah pencapaian gitu teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Tower. Melihat track record di dalam kehidupan kamu, dapat aku akui teman-teman ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman Pisces yang mengalami sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar terpuruk ya, walaupun tidak semua. Dan mungkin bisa jadi ada beberapa juga teman-teman Pisces yang hingga saat ini masih dalam keterpurukan ya. Kehancuran karena adanya pengkhianatan, ya karena adanya orang-orang toksik. Ini pengkhianatan menyangkut tentang orang-orang yang toksik, iri dengki terhadap kehidupan kamu teman-teman, dan bahkan orang-orang yang bermanipulatif yang berkhianat ya. Jadi memang dengan kata lain kamu ke depan harus bisa lebih selektif ya teman-teman. Kamu harus bisa selektif di dalam mungkin mencari pasangan, di dalam mencari teman bisnis, teman kerja dan lain sebagainya teman-teman. Jadi memang pada intinya semua orang berpotensi sih. Jangankan orang lain, keluarga kamu sendiri juga berpotensi tidak suka dan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Nah, pada intinya sih seperti itu ya. Tetapi aku yakin ya, kita katakan ini semoga memang sesuatu hal yang sudah terjadi, dan sesuatu hal yang akan terjadi adalah ini, teman-teman. Ya, sebuah kehidupan baru yang akan lebih indah. Ya, mungkin seperti itu nantinya. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun kondisi keuangan dari teman-teman Pisces di pekan ini. Oke. Nah, bagaimana kondisi keuangan dari teman-teman Pisces di pekan ini? Nah, aku punya King of Swords ya. Raja Pedang muncul hadir. Ternyata dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang sebuah sikap ambisius ya, optimisme, kemudian keyakinan diri, dan di sini kamu lagi benar-benar berusaha banget ya, teman-teman, ingin menunjukkan, membuktikan nih, terutama terhadap orang-orang yang mungkin bisa jadi selama ini, mohon maaf teman-teman, selalu merendahkan kehidupan kamu, menghina kehidupan kamu, benci terhadap kehidupan kamu ya, seperti itu. Dan sebenarnya dari kartu pertama ini juga cukup menunjukkan teman-teman bahwasanya kamu berhasil membuktikan itu semua ya, artinya potensi bahwasanya kehidupan kamu akan berubah untuk masalah kondisi ekonomi ataupun keuangan itu cukup terlihat ya. Nah, inilah sebuah situasi kondisi kehidupan kamu yang mungkin memang selama ini cukup kamu rasakan sebuah kesulitan ya, masalah yang begitu banyak, problemnya teman-teman yang begitu banyak, hmm, nggak pernah bisa terselesaikan ya, sebuah kekecewaan yang selalu terjadi, mungkin sering banget terjadi sebuah kegagalan dalam usaha bisnis, kemudian mungkin juga habis ditipu teman-teman ya. Jadi ataupun mungkin juga karena faktor kebutuhan yang terlalu gede, banyak, ternyata pendapatannya berkurang teman-teman ya, pengeluarannya banyak, tentu ini menjadi sebuah ketidakstabilan ya untuk masalah keuangan. Jadi memang banyak mungkin masalah-masalah yang terjadi gitu sih ya, sehingga dari situasi dan kondisi ini yang semakin membuat orang-orang yang selalu menghina kehidupan kamu tertawa senang gitu teman-teman. Hampir sama sih ya dengan poin pertama, tetap ada orang-orang yang tidak suka. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Strength. Nah, ini dia kartu yang mungkin selama ini kamu nanti ada sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di sini tentu penaklukan di dalam sebuah tantangan kehidupan yang selama ini terjadi. Contoh, ketika kamu habis ditipu oleh seseorang, pada akhirnya kamu akan bisa melewati itu. Ya, ketika mungkin usaha bisnis kamu lagi macet cerat, teman-teman, kemudian kamu berhasil membuat usaha bisnis kamu menjadi bangkit. Ya, kuncinya memang terhadap diri kamu terlebih dahulu. Jika kamu yakin, jika kamu merasa tidak pernah berputus asa, teman-teman selalu optimis ya, niscaya memang jalan keresahan kamu nanti akan terbuka. Karena ketika seseorang itu sudah merasa berputus asa, maka ya seakan-akan pintu rezeki dia akan tertutup. Karena apa? Malas itu akan menjadi salah satu penyakit ya, menjadi salah satu musuh utama terbesar teman-teman ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Fool ya. The Fool ini muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan baru ya, sebuah transisi kehidupan baru yang dimana teman-teman yang aku lihat memang
Untuk masalah kehidupan sosial memang ada peningkatan ya, keuangan kamu ada peningkatan kok. Ya kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah cemas. Sepertinya memang apa yang menjadi tujuan harapan kamu agar ekonomi kamu bisa meningkat, ekonomi kamu bisa stabil, ya ini cukup terlihat dari kedua kartu ini. Ya dengan sebuah sikap optimisme, kamu aku yakin ya sebuah kekecewaan ini akan berganti dengan kebahagiaan teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Nah, aku punya 8 tongkat. 8 tongkat ini muncul hadir jadi dari kartu pertama ini teman-teman ya. Cukup menggambarkan sebenarnya tentang sebuah kehidupan rumah tangga yang dimana saat ini lagi berjuang-berjuangnya ya. Kamu lagi berjuang-berjuangnya nih teman-teman ya untuk mencapai sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik. Harapannya mungkin seperti itu ya. Dan apakah sesuai dengan ekspektasi? Ternyata iya teman-teman ya. Untuk masalah kehidupan ekonomi aku melihat bakal ada peningkatan-peningkatan yang cukup besar ya. Ada sebuah kelimpahan materi dan rezeki. Kehidupan rumah tangga yang akan lebih bahagia, harmonis ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan kemudian aku punya Three of Pentacles. Bakal ada sebuah kejutan di sini. Jadi poinnya di sini adalah kehidupan rumah tangga kamu cukup harmonis ya teman-teman karena rezeki kamu juga lancar nantinya ya, tidak dapat dipungkiri lah uang itu menjadi salah satu faktor kunci utama sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga ya teman-teman, meskipun terkadang uang juga bisa menjadi sebuah pemicu kehancuran di dalam rumah tangga, tergantung dari individu masing-masing teman-teman bagaimana ya selalu mensyukuri terhadap segala hal yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu. Itu dia. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran. Oke, aku punya Wheel of Fortune ya. Jadi ini kartu keberuntungan, roda kehidupan yang akan berputar yang akan membawa kabar-kabar baik untuk kamu teman-teman. Ya, aku punya The Moon ya. Jadi memang harus dikurangi sedikit ya yang namanya sebuah kecemburuan teman-teman. Cemburu boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Nah, seperti itu karena ketika sebuah rasa cemburu itu nantinya teman-teman sebenarnya itu yang akan menghancurkan hubungan ya, karena terkadang apa ya yang ingin mendominasi gitu sih ya, sebuah keegoisan itu pasti nanti bakal timbul. Jadi memang kuncinya adalah harus bisa saling menjaga diri gitu sih, harus bisa lebih saling percaya satu dengan yang lain karena memang itu yang menjadi salah satu nanti faktor utama teman-teman hubungan kamu akan tetap langgeng ya, insya Allah akan tetap langgeng teman-teman. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya Three of Cups teman-teman, tiga cangkir. Tiga cangkir ini kartu yang identik tentang adanya sebuah pencapaian sebenarnya terkait dengan kondisi kehidupan sosial. Akan tetapi, ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, tentu ini energi yang sangat negatif, teman-teman. Ya, sebenarnya maka kamu harus hati-hati di sini. Ya, yang aku lihat di sini adalah seseorang yang sudah berpasangan nantinya akan mencoba untuk mendekati kamu, atau mungkin bisa jadi kamu mendekati seseorang yang sudah berpasangan. Iya, jangan seperti itu sih kalau bisa, teman-teman. Ya, karena kamu nggak bakal menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, yang malah yang ada nantinya malah kehidupan kamu akan susah sulit. Nah seperti ini teman-teman, jadi memang segala sesuatunya harus penuh dengan pertimbangan ya teman-teman, harus benar-benar dari hati deh gitu ya. Ketika memang hati kamu mengatakan dia tidak baik ya tentu itu sesuatu hal yang harus dihindari teman-teman ya, niscaya kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya nantinya gitu ya. Lebih baik sabar ya teman-teman daripada terburu-buru yang ujung-ujungnya ya itu tadi kecewa, sakit hati ya. Next, poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku punya dekariat ya, ada sebuah keselarasan yang aku lihat di sini teman-teman ya, sebuah energi keselarasan yang dimana sepertinya kamu dan dia cukup cocok banget ya teman-teman, banyak persamaan gitu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Two of Pentacles, sebuah keseimbangan, kestabilan ya. Jadi kalau secara energi sih bagus teman-teman, meskipun terlihat sedikit ragu bimbang ya, tetapi kalau melihat dari energi kartu pertama ini cukup bagus, dan kemudian kartu yang ketiga ya tambah bagus. Kenapa? Aku punya Ace of Wands teman-teman ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah komitmen. Ya, ketika seseorang bisa menjaga sebuah komitmen ya di dalam sebuah hubungan, tentu teman-teman
dia seseorang yang benar-benar tepat untuk kamu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, kali ini coba deh kamu untuk bisa lebih, apa ya teman-teman ya, lebih berani ataupun lebih bisa mau ya teman-teman mencoba untuk memulai sebuah kehidupan baru deh gitu sih. Mungkin memang dia adalah seseorang yang tepat untuk kamu. Karena apa ya? Karena memang kalau aku lihat dari kartu ini dan ini cukup menggambarkan banget tentang sebuah keselarasan. Ya, kalian cukup cocok banget. Nah, itu dia mungkin ya, teman-teman. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Pisces. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Oke. Semoga tanggal lahir kamu yang keluar ya. Oke. Nah, yang pertama aku punya tanggal 1, tanggal 2, 23, tanggal 12, tanggal 7, tanggal 19, tanggal 25, tanggal 5, 20, dan yang terakhir tanggal 6, 13, dan tanggal 29. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.